Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Purwanto 11. Oke teman-teman, kita sharing-sharing lagi nih di channel Purwanto 11 ini. Semoga cara sharing kita tuh mengandung manfaat ya teman-teman, khususnya buat gue pribadi dan buat teman-teman semua. Jadi di video kali ini gue ingin bahas tentang yang bingung-bingung nih. Bang, gue pengen usaha angkringan tapi bingung mulainya dari mana nih bang? Dari mana ya? Sebenarnya ada faktor-faktor yang bikin kita bingung sebenarnya teman-teman. Jadi kalau pemula itu biasanya bingung ya. Pertama, apa cari tempat dulu? Ini beda-beda sih pemikiran orang teman-temannya, mulai dari mana. Ini kita bahas aja, kita kan sharing di sini. Dari tempat dulu, apakah beli alat dulu, apakah pelajari ilmunya dulu, semuanya bagus. Cuma kalau gua nih, dulu gua baru mulai, jadi gua sharing buat gua ambil dari contoh gue pribadi diri sendiri dah. Dulu gua tuh awal mulai teman-temannya, gua itu nggak mempelajari ilmunya malah temen, karena gua baru punya ide. Oh, gue punya ide nih, gue setelah habis kontrak PT ini gue pengen usaha, dan gue dapetin ide untuk usaha angkringan. Setelah ide itu dapet, gue nggak mikirin ilmunya masak serius. Gue tahu itu bakal masak, gue bakal masak, tapi gue belum pelajari ilmunya serius teman-teman. Tempatnya pun nggak gue pikirin teman-teman, gue malah beli alatnya dulu teman-teman, gerobak dan juga alat-alat dagang dan alat masak udah ada lah, gue pinjam orang tua gue kalau alat masak. Jadi gitu temen-temen, gue malah beli gerobak dan alat-alat dagang temen. Dan setelah gue pikirin sekarang, yang karena ada pertanyaan ini teman-teman, gue salah nggak sih beli gerobak dulu ya? Karena tiga hal itu kan bersangkut pautan tuh, tempat, ilmunya, alatnya ya kan. Jadi gue berpikir nggak ada salah. Setelah teman-teman mau yang mana dulu, gue malah beli gerobak dulu temen, untuk beli gerobak. Cuma setelah gue pikir-pikir, cara itu emang nggak salah teman-teman. Ya mungkin buat teman-teman ya beda-beda pemikirannya, cuma kita sharing aja. Beli gerobak dulu, mungkin kalau gue pikir ya, kalau itu gerobak kita anggap seperti kendaraan motor dah teman-teman. Kita kalau pengen belajar motor gimana sih teman-teman? Kita mungkin tahu motor tuh digas, oper gigi, ngerem, gas, oper gigi, ngerem, gitu namanya. Gas, oper gigi, gas, ngerem, ya kan tahu tuh teorinya teman-teman. Cuma biasanya kalau kita pinjem itu lama lancar, bahkan kita belum dibilang bisa. Cuma kalau kita punya tuh motor, kita beli tuh motor, kita nggak bisa aja jadi bisa teman-teman. Jadi mungkin gue dulu begitu, jadi gue langsung beli kendaraannya gitu. Kayak gerobak tuh kan kita anggap kendaraannya, alat-alat itu kendaraannya. Kita tahu kan, kalau kita beli gerobak kita akan berjualan. Cuma kita belum tahu tuh jualan gimana. Kalau kita beli alat-alat masak, kita akan masak. Cuma kita nggak tahu tuh akan gimana masak. Ilmunya belum tahu, cuma udah tahu alatnya, gerobaknya atau kendaraannya udah ada gitu. Jadi teori untuk masak itu benar-benar kosong di kepala gue teman-teman. Angkringan tuh bagaimana masak itu benar kosong banget, jujur aja gue kosong banget teman-teman. Nggak punya, belum mempelajari sama sekali tentang teori memasak, tapi alatnya udah ada. Berhubung seperti kendaraan bermotor, karena kita sudah punya motor, kita banyakkan orang tuh malah lancar tuh dibanding dia. Sebelum gue punya motor, gue pinjam dulu ke teman gue motor. Ya emang bisa ngegas, dan juga karena dia tahu oper gigi, gas, dan rem kan gitu. Cuma dia hanya akan sekedar seperti itu aja kalau kita mengandalkan meminjam. Jadi gua udahlah beli gerobak, dan barulah setelah beli gerobak, alat masak udah ada, gua tuh baru mempelajari ilmu masaknya teman. Ilmu masaknya karena emang alatnya sudah ada, jadi teori langsung kita praktekin teman-teman. Teori langsung kita bisa praktekin. Coba teman-teman sudah punya teori, segudang ilmu teori, cuma untuk mempraktekkan teori itu, alat untuk mempraktekkan teori itu tidak ada. Bagaimana teman-teman? Apa teman-teman kecuali teman-teman kecuali ingin jadi guru? Teori kan dari lisan, ilmu yang disampaikan dari lisan. Nah mungkin bisa tanpa alat, mungkin ya alat-alatnya juga mungkin ya buku atau gimana gitu. Beda sama usaha teman-teman. Jadi kita tuh kalau mau masak, punya ilmu masak,
Contohnya kita ilmu memotong cabai, cara potong seperti ini cuma nggak ada alatnya, kita pinjam. Ini cara motong. Kalau mengandalkan pinjam terus atau kita memikirkan pinjam terus, itu nggak akan pernah jadi ahli teman-teman. Maksudnya nggak akan pernah jadi lihai atau menjadi benar-benar yakin kalau kita bisa. Cuma kalau kita benar-benar punya alatnya, setiap ada ilmu yang datang ke kita atau kita pelajari tentang teori ilmu masak itu, kita langsung bisa praktik karena kita ada alatnya teman-teman. Contohnya misalnya kendaraan bermotor, karena ini kita punya sendiri ya, busi kita itu katanya rusak. Karena itu motor kita, busi kan rentan untuk diotak-atik. Karena itu motor kita, kita berani otak-atik, rusak pun motor kita. Cuma kalau kita pinjem, ya temen kita pinjem nih, gue yakin lo hanya berani menggas, oper gigi, gas, dan juga rem. Kalau untuk mengotak-atik itu busi, lu pasti mikir lagi kalau boleh minjem tuh motor. Karena apa? Kalau rusak ntar lu malah beli kagak bisa, ngebayar orang bisa. Nah itu, jadi gue mungkin berpikir, setelah gue pikir sekarang, nggak salah kita beli alatnya dulu teman. Kalau kita beli alatnya, kita akan lebih cepat atau lebih menyerap ilmu yang kita pelajari. Ilmu juga kita pelajari ya nggak apa-apa, kita pelajari ilmu dulu, nanti kita beli alatnya. Tapi cuma itu kemungkinan nggak akan langsung terjun. Kalau lu punya alatnya, lu bisa langsung terjun teman-teman. Seperti lu misalnya contohnya belajar berenang, harus punya contohnya pelampung gitu. Nah, lu punya teorinya tuh. Cuma karena lu belum punya pelampungnya, lu nggak langsung bisa belajar tuh untuk berenang. Cuma kalau lu misalnya udah punya alat berenangnya, teorinya udah ada, kapanpun lu bisa tuh belajar. Jadi lu akan mempercepat belajar di bidang yang lu mau itu teman-teman. Kalau lu punya alat-alat yang lu butuhkan untuk belajar di bidang tertentu atau bidang apapun. Jadi awal yang gue lakukan pada saat gue punya ide atau punya pemikiran untuk berwirausaha di bidang angkringan, awal langkah yang pertama gue lakukan itu alatnya teman. Alat gerobak, pokoknya yang bersangkut pautan dengan angkringan gue beli semua. Ya misalnya teman-teman ingin bikin jahe, teman-teman tidak punya anglo atau bakaran, teman-teman kan akan jadinya untuk mempraktekannya itu menunda. Jadi menundanya gimana ya? Cari alat dulu, cari bahan dulu yang penting bisa manasin lah, yang penting bisa gosongin jahe aja kan begitu teman-teman. Cuma kalau teman-teman udah punya alat yang langsung, kata Purwanto 11 harus dibakar dulu, pembakarannya langsung belajar. Pisaunya udah ada, motongnya enak, geprekan udah ada, geprek enak. Cuma kalau teman-teman belum ada alatnya, tidak pakai apa aja alat, yang penting bisa geprek kan gitu. Jadi nggak maksimal, jadi hasil tuh nggak maksimal dan nggak. Jadi benda itu atau alat itu akan mendukung ilmu teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Kita tuh harus paham yang namanya tunjang menunjang teman-teman. Kalau ilmu yang kita pelajari emang harus ditunjang dengan alat, ya kita harus benar-benar ada alatnya teman. Kalau nggak ada alatnya sulit teman-teman. Jadi contohnya kayak gua nih, gua dulu SMK jurusan teknik komputer jaringan. Gua punya teori dari guru gua tentang pelajaran ini. Karena gua emang kagak punya laptop ya teman-teman, hanya sekedar belajar di sekolahan, praktek kan. Sekolah itu tahu sendiri lah, 90% teori, 10%-nya praktek. Teori satu minggu 7 hari, teorinya 6 hari, teorinya 5 hari, satunya baru praktek. Coba itu. Jadi nggak mungkin lah teori itu bisa langsung dipraktekkan dalam 1 hari. 5 hari teori, 1 hari praktek, nggak mungkin bisa kebuat tuh 5 hari teori sebanyak itu teman-teman. Jadi gitu teman. Jadi temen gue yang punya komputer atau punya laptop itu jelas jauh lebih pandai daripada gue. Jujur gue akuin. Jadi dia setelah dapat teori di sekolahan langsung dia praktekin di rumahnya tuh. Nggak nunggu hari Sabtu untuk prakteknya, enggak. Dia langsung
praktekkan teori itu pas pulang dari sekolah, karena dia punya alatnya, punya alat untuk menunjang teori itu dan mempraktekkan teori itu di alat yang emang berhubungan dengan teori yang dijelaskan oleh guru kita di sekolah itu, teman-teman. Memang kita nggak punya alatnya juga akan bisa, cuma nggak maksimal, teman-teman, nggak maksimal, nggak akan pernah bisa terlalu paham itu seperti yang punya alat gitu. Jadi gitu, saran, bukan saran sih, ini gue ceritain diri gue pribadi ya teman-teman. Awal yang gue lakuin itu bukan ilmu bagus teman-teman, ilmu bagus, cuma ilmu yang harus ditunjang dengan alat itu, alatnya harus ada, gitu saran gue. Alatnya harus ada, jangan ilmu aja. Misalnya masak, menggoreng itu tangannya begini, mengangkat begini, teori itu, teori dan khayalan di pikiran kita, imajinasi kita main. Cuma tanpa alat, bagaimana kita teman-teman, bagaimana kita bisa menguasai itu secara teori dan prakteknya gitu. Jadi kalau kita mempelajari ilmu yang harus ditunjang dengan alat, ya alat, teman-teman. Beli alatnya teman-teman, beli alatnya. Jadi begitulah teman-teman awal mula bagaimana nih teman, atau mungkin bisa mewakili pertanyaan teman-teman semua yang bingung memulai dari mana. Jadi itu gue mulai dari situ teman-teman, dari gue malah bukan tempat, bukan ilmu, jujur aja masih kosong ilmu, gue langsung beli alatnya, karena alat itu gue lebih cepat mempelajari ilmunya, karena ilmu yang gue pelajari atau yang gue butuhkan itu ditunjang dengan alat ini, atau butuh alat ini untuk mempraktikkan ilmunya, gitu teman-teman. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah atau tidak bersatu pendapat, namanya orang pendapatnya berbeda ya, tolong dimaafkan. Namanya sharing, namanya kita sharing ya, arti berbeda pendapat wajar teman-teman. Oke, itu saran dari gua. Apabila teman-teman ingin menguasai bidang apapun yang bersangkutan atau menunjang pertunjangan itu dengan alat, belilah alatnya terlebih dahulu supaya ilmunya bisa langsung praktek. Setiap kita dapat ilmu praktek, bisa praktek, jadi cepat meresapi teori dan prakteknya, jadi hasilnya juga maksimal teman-teman ya. Oke, sekian dari gue Purwanto 11, semoga bermanfaat sharing-sharing untuk kita semua teman-teman ya. Salam dari gue Purwanto 11, tangguh selalu, sabar selalu, pokoknya teman-teman sukses teman-teman buat kita semua dunia dan akhirat. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.